Tetapi Ayub menjawab, "Mengapa aku terus kamu kecam dan kamu siksa dengan perkataan? Berkali-kali kamu menghina aku dan kamu aniaya aku tanpa rasa malu. Seandainya salah perbuatanku, itu tidak merugikan kamu. Kamu pikir dirimu lebih baik daripadaku. Susahku kamu anggap bukti kesalahanku. Ketahuilah bahwa aku sedang disiksa Allah dan ditangkap dalam perangkapnya. Aku meronta karena kekejamannya itu, tetapi tidak seorang pun yang memperhatikan aku. Di mana keadilan, teriakku, tetapi tak ada yang mendengar aku. Allah menutup jalanku, aku tak dapat lewat. Lorong-lorongku dibuatnya gelap pekat. Ia merampas hartaku semua, dan nama baikku dirusakkannya. Ia menghantam aku dari segala jurusan, seperti orang mencabut akar dari tanaman, lalu membiarkannya merana dan layu. Begitulah direnggutnya segala harapanku. Murka Allah kepadaku menyala-nyala. Aku dianggapnya sebagai musuhnya. Pasukannya menyerbu tanpa dapat dibendung, jalanku dihalangi dan kemahku dikepung. Sanak saudaraku dijauhkannya daripadaku. Aku menjadi orang asing bagi semua kenalanku. Kaum kerabatku semua menjauhkan diri. Teman-temanku tak ingat kepadaku lagi. Hamba perempuanku lupa siapa aku, tuan mereka. Dianggapnya aku orang yang belum dikenalnya. Kupanggil hambaku, tapi ia tak menyahut, meskipun kubujuk dia dengan lembut. Istriku muak mencium bau napasku. Saudara kandungku tak sudi mendekatiku. Aku dihina oleh anak-anak di jalan. Jika aku berdiri, aku ditertawakan. Melihat aku, teman karibku merasa ngeri. Aku ditinggalkan mereka yang kukasihi. Tubuhku tinggal kulit pembalut tulang. Hampir saja aku mati dan nyawaku melayang. Hai kawan-kawanku, kasihanilah aku, sebab tangan Allah memukul aku. Allah terus menekan aku. Mengapa kamu tiru dia? Belum puaskah kamu menyiksa? Kiranya kata-kataku dicatat sehingga akan selalu diingat. Kiranya dengan besi dipahat pada batu, supaya bertahan sepanjang waktu. Aku tahu bahwa di surga ada pembelaku. Akhirnya ia akan datang menolong aku. Meskipun kulitku luka-luka dan pecah, tapi selama aku bertubuh, akan kupandang Allah. Dengan mataku sendiri, Dia akan kulihat. Dan bagiku, Dia menjadi sahabat. Hatiku hancur sebab kamu berkata, bagaimana caranya kita mendakwanya? Kamu mencari alasan untuk membuat perkara. Tetapi kini takutlah kepada pedang, sebab Allah murka dan menghukum orang berdosa.
maka taulah kamu bahwa ada Allah yang mengadili manusia. Alih-alih menguatkan, yang terjadi justru mempersalahkan. Alih-alih menghibur, yang terucap tak lebih dari melantur. Inilah situasi yang tengah dihadapi oleh Ayub. Di tengah kesesakan akibat kehilangan yang terjadi bertubi-tubi, sahabat-sahabat Ayub datang untuk menyadarkan. Namun ucapan-ucapan mereka ternyata tidak lebih dari sekadar upaya untuk penghakiman. Mereka datang berbekal gagasan bahwa derita dan sengsara adalah akibat dari dosa. Allah tidak mungkin mendatangkan kesengsaraan kalau bukan karena kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh manusia. Namun, apa benar demikian? Apa benar penderitaan itu pasti terjadi akibat dosa? Apa benar kesengsaraan itu pasti ada karena kesalahan manusia? Kenyataannya, Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan kesalahan pun tidak ada padanya. Sebagai seorang yang tidak berdosa namun tetap menderita, wajar bila Ayub menggugat. Ia menggugat pola pikir yang selalu mengaitkan antara sengsara dengan dosa, antara derita dengan kesalahan yang sudah diperbuat manusia. Walaupun di sisi yang lain, ada kebingungan yang dihadapi juga oleh Ayub. Ketika dosa selalu kita anggap sebagai penyebab penderitaan, maka yang terjadi kemudian adalah kita akan dengan mudah menghakimi sesama yang tengah menderita, sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Padahal, penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang rapuh dan tidak sempurna. Di tengah perjuangannya menghadapi derita, Ayub memohon keadilan Allah. Di tengah kejengkelannya terhadap sahabat-sahabat yang mempersalahkan dirinya, Ayub justru memandang Allah sebagai satu-satunya sahabat yang setia. Sahabat yang benar-benar memahami isi hatinya. Sahabat yang akan memulihkan keadaannya. Sahabat yang turut merasakan penderitaan tanpa sibuk memberi penilaian. Dari sini, kita belajar untuk bijaksana dalam menilai derita dan sengsara. Di satu sisi, derita dan sengsara adalah misteri ilahi yang tidak akan bisa dipahami seutuhnya oleh manusia. Namun, di sisi lain, penderitaan juga menjadi ruang yang paling intim bagi Allah dan ciptaannya untuk berkomunikasi dan menjalin relasi.